Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasim Dawadilah, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan membuat hands-on untuk lab NetaCAD pakai tracer pada 2.5.3 dengan judul pakai tracer propagate default route in OSPF versi 2. Propagate itu kurang lebih kayak menyebarkan lah. Jadi pada lab kali ini kita akan menyebarkan default route di OSPF jaringan OSPF V2, jaringan routing OSPF V2. Jadi kalian bisa lihat di sini ada addressing table, kayak informasi dari masing-masing perangkat yang ada pada topologi di samping. Kemudian kita akan cek result terlebih dahulu. Jadi kita disuruh untuk konfigurasi router 2 ya, tepatnya pada fitur OSPF dengan proses ID dan route static route-nya. Berarti kita harus berikan static route juga di OSPF router 2. Router 2 kan sebelah sini nih. Oke. Hal yang pertama kita lakukan, maka kita akan menyebarkan default route tersebut. Tapi di step pertama kita disuruh tes connectivity. Ya, kita tes koneksi dari PC1, PC2, PC3. Kita coba ke ping IP web server 64.100.1.2. Oke. Unreachable. Kenapa unreachable? Jadi kalau unreachable ini tujuannya ini ada, web servernya ini ada, tapi PC-nya ini nggak tahu jalannya harus lewat mana. Jadi dia ini tujuannya ada, tapi dia nggak tahu harus lewat jalan yang mana untuk mencapai tujuannya. Misalnya blind search ya, coba kita kita akan tes ping ke web server juga. Oke, pasti destination unreachable. Berarti kita akan atur terlebih dahulu agar bisa routing ke arah web server. Dengan apa? Dengan configure default route on airflow. Kita akan konfigurasi default route-nya di router 2. Maka kita klik enable, kemudian conf, lalu IP route. Jadi kita default route dulu ya, 0.0.0 spasi 0.0.0.0. kita tulis portnya 01 serial 0/1/0, enter. Default route without gateway if not a point-to-point interface may impact performance. Oke. Jadi sesuai dengan catatan di step 2, router will give a warning that if this interface is not a point-to-point connection. Jadi router akan memberikan warning terhadap tahap tersebut di interface tersebut, karena interface ini tidak point-to-point ya, koneksinya tidak point-to-point. Jadi itu akan berefek pada performanya. You can ignore this warning because it is a point-to-point connection. Kamu bisa mengabaikan warning ini karena ini point-to-point koneksi, point-to-point gitu. Oke, maka kita akan lanjut ke step ketiga, yaitu menyebarkan route-nya di OSPF. Kita masuk R2, lalu kita akan masuk ke routing OSPF 1. Oke, set itu default information originate. Oke. Dan kita lihat completionnya sudah 100%. Maka konfigurasinya sudah kita lakukan semua ya, dicek result. Oke, kemudian kita akan melihat routing table di R1 dan R3. Kita ke R1 dulu, enable show IP route. Oke. Nah, kita lihat di sini
kita bisa melihat IP yang di routing pada R1. Maka default root yang barusan kita masukkan itu ada di sini ya. Ini merupakan default root yang barusan kita masukkan. Kalau kita cek di R3 ini otomatis juga ada ya harusnya. Oke. Enable show IP root. Nah, ini juga ada. Jadi default rootnya sudah disebarkan di jaringan routing OSPF. Oke, kemudian kita akan memverifikasi koneksinya dengan ping kembali PC1, PC2, PC3 ke arah web server yang sudah kita lakukan tadi, dan boom. Kita tunggu, belum ternyata. PC-nya dikasih timeout baru reply. Nah, kan bener kan? Berbeda dengan yang tadi yaitu destination reachable. Kalau ini reply-nya berhasil ya. Dan juga kalau kita coba di PC1, oke, reply-nya juga berhasil. Kemudian PC3, oke, PC3 belum kita coba ping tadi, coba stik 2. Oke. Dan statusnya reply, yang artinya semua PC sekarang bisa ping ke web server terhadap web server ya. Sehingga lab kali ini sudah selesai, conversionnya sudah 100% juga. Dan sepertinya cukup untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.